juga kita akan renungkan kitab Ayub. Ayub pasal 35. Saya sudah bagikan dua paragraf. Paragraf yang pertama dari ayat 1 sampai ayat 8. Menurut Elihu, Ayub berkata, "Kebenaranku di hadapan Allah, apakah gunanya bagiku? Apakah kelebihanku bila aku berbuat dosa?" Jadi Elihu berkata kepada Ayub, perbuatan Ayub tidak mempengaruhi kepada Tuhan. Paragraf yang kedua, dari ayat 9 sampai ayat 16. Tuhan tidak menjawab Ayub sebab kecongkakannya dan teriakan yang kosong tidak didengar Allah. Ayub berbesar mulut dengan sia-sia. Banyak bicara tanpa pengertian. Itu menurut Elihu ya. Sebab itu membuat kesimpulan berdasarkan dua paragraf ini. Menurut Elihu, Ayub berkata bahwa kebenaranku di hadapan Allah, apakah gunanya bagiku? Apakah kelebihanku bila aku berbuat dosa? Sehingga Elihu berkata bahwa Ayub berbuat apapun di hadapan Tuhan, itu tidak mempengaruhi. Ayub tidak akan dapat untung oleh kebenarannya dan akan dirugikan oleh kefasikannya. Menurut Elihu, Tuhan tidak menjawab Ayub sebab kecongkakannya dan teriakan yang kosong tidak didengar Allah. Maksudnya, Ayub berbesar mulut dengan sia-sia. Banyak bicara tanpa pengertian. Ini semuanya menurut Elihu. Jika begitu kita mencari ajaran tentang Allah dari teks hari ini, Pekaris Kristen hari ini sudah membuat ajarannya demikian itu. Allah adil dan benar, dan peduli dan pemberi jawaban, dan dengan hikmat. Itunya Allah. Dan saya tambahkan sekali lagi, Elihu berkata orang menjerit, tetapi ia tidak menjawab oleh karena kecongkakan orang-orang jahat. Ini ayat 12-nya. Namun, Tuhan tetap mendengar dan menjawab pada saatnya. Sekalipun kelihatannya Tuhan tidak menjawab, sekalipun itu semuanya kosong, Tuhan tetap mendengar dan pasti akan jawab bagi kita. Ajaran bagi kita itu juga dari Pekaris Kristen. Pertama, mengarahkan pandangan manusia pada Tuhan. Kedua, bertanya dan meminta hikmat pada Tuhan. Ketiga, penderitaan dan penindasan alasan manusia untuk mencari Tuhan. Empat, sekalipun banyak orang ditindas oleh penguasa, tidak ada orang yang kembali kepada Tuhan. Ya, kita harus lihat, itunya memang faktanya begitu. Sekalipun banyak orang berteriak kepada Tuhan dalam penindasannya, namun setelah selesai ini, merekanya langsung kembali untuk berbuat dosa. Tidak kembali kepada Tuhan. Aplikasinya. Pertama, dalam setiap waktu dan kondisi, mengajarkan manusia untuk mencari Allah. Kedua, tidak mengeluh atau menyalahkan, tetapi menyatakan bahwa Allah turut bekerja. Ketiga, hikmat Tuhan datang lewat doa dan baca Alkitab, serta kawan-kawan yang dapat dipercaya. Hari ini Elihunya tetap katakan dirinya sendiri berhikmat. Namun Ayub tidak berhikmat. Ayub hanya membesar mulutnya dengan sia-sia, dengan kosong. Namun sebenarnya Elihu pun juga begitu. Kita juga begitu. Kira-kira kita lebih sukanya menegur, lebih sukanya mengajar. Jika begitu seperti menjadi Elihu dan teman-temannya. Semua hikmahnya hanya dari Tuhan. Dan pembicara pun juga hanya Tuhan. Kita hanya menjadi sehati dengan orang-orang yang dalam kesulitan. Dan lebih baiknya menjadi penghibur bagi mereka. Praktiknya begitu.
mengarahkan orang tua yang masih melakukan dosa lama, masih belum bertobat, namun mengarahkannya untuk bertobat sesungguhnya. Namun, itu juga harus menjadi sebagai penghibur. Ya, tidak boleh ajar, tidak boleh mendidik orang tuanya. Hanya mendengar dan berdasarkan hikmat Tuhan saja. Dan keduanya, mulai membuat renungan untuk menguatkan teman-teman dengan grup WA. Ya betul. Memang zaman sekarangnya ada banyak renungannya sudah sharingnya. Namun kita juga harus usahakan tentang ini. Praktek ini dari Pikaris Kristian. Pikaris Kristian sudah membuat PR praktik demikian itu dan sudah membukanya grup WA untuk membagikan renungan. Ya, ada banyak grup WA. Namun itu juga kita harus memakainya sebagai saluran berkat dan saluran firman. Itulah sangat penting dan itulah kewajiban hamba Tuhan. Hari ini juga selamat melayani. Tuhan memberkati.